Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa Sumatera Utara. Hari ini kembali hadir pada pagi Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 11 November 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ainus Vina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kabupaten Asahan. Seorang korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Asahan meninggal dunia diduga telat dirujuk ke rumah sakit. Pihak keluarga tidak diperbolehkan menggunakan mobil ambulans milik puskesmas. Kecewa dengan sulitnya birokrasi untuk meminjam ambulans, keluarga korban bersama warga lainnya mendatangi puskesmas di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Asahan. Ketegangan pun terjadi antara petugas puskesmas dengan pihak keluarga yang mempertanyakan prosedur peminjaman mobil ambulans saat kondisi darurat. Ayah korban, Effendi Sirait, menjelaskan peristiwa berawal saat anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di salah satu klinik. Karena kondisi korban kritis, pihak klinik menyarankan agar korban dirujuk ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans puskesmas. Keluarga lalu mendatangi puskesmas untuk meminjam mobil ambulans, namun saat itu supir ambulans tidak berada di tempat. Selanjutnya keluarga korban mendatangi rumah pegawai puskesmas yang memegang kunci mobil ambulans. Tetapi pegawai puskesmas tersebut tidak memberi pinjaman mobil ambulans dengan alasan tidak mengenal warga tersebut. Karena tidak diberi pinjaman mobil ambulans, keluarga terpaksa membawa korban yang dalam kondisi kritis menggunakan mobil pribadi. Namun akhirnya korban meninggal dunia di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya baguslah kalau naik mobil pribadi. Ya itulah kami tolong sama lainnya. Ayolah le, terus lainnya pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan, ya anak kami sudah meninggal. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arif Estri Nugroho memimpin upacara Hari Pahlawan Nasional di Taman Makam Pahlawan pada Minggu pagi. Sekda Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk mengajak seluruh masyarakat agar meneladani semangat juang pahlawan dalam pembangunan bangsa. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sumatera Utara dan sejumlah organisasi masyarakat serta pelajar sekolah menengah ke atas. Usai upacara dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan. Dalam sambutannya, Arif menyebut sesuai dengan pidato Menteri Sosial, di dalamnya juga terdapat agar meningkatkan rasa cinta tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sesuai dengan tema Hari Pahlawan, yakni teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Makna dari teladani pahlawanmu berarti semua oleh pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Kemudian cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian harus memberikan sumbangsi yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk masyarakat dimanapun berada. Usai memimpin upacara Hari Pahlawan, Sekda Provinsi Sumatera Utara bersama Forkopimda Sumatera Utara, pimpinan OPD Sumatera Utara, melakukan penaburan bunga pada 10 makam pahlawan. Ke-10 makam pahlawan tersebut adalah HM Zali Yusuf, mantan Pangdam Iskandar Muda, Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara ke-13, P. Supriyandi, Jamaluddin Parinduri, Kadaryanto, Yosep Sinaga, Terima Ginting, R. Tolong Manik, Zazahi Pelawi, dan Bena Ginting. Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Rafael Sandi Cahya Priambodo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional yang berlangsung kemarin di halaman Mapolresta Deli Serdang. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polresta Deli Serdang, Kapolsek jajaran dan personil Polresta Deli Serdang dari berbagai fungsi serta perwakilan Polsek jajaran.
Kapolresta Deli Serdang bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini mengandung arti yang dalam dengan maksud mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan semangat kepahlawanan sebagai landasan dalam setiap tindakan. Makna dari Teladani Pahlawanmu mengandung arti penting untuk menjadi pedoman tentang kehidupan dari pahlawan nasional. Sementara makna dari Cintai Negerimu, pada saat ini kita tinggal menikmati hasil dari perjuangan para pahlawan terdahulu. Kapolresta Rafael juga menegaskan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak hanya dengan kata-kata, namun melalui tindakan nyata dan pengabdian. Kapolresta mengajak semua pihak berbuat yang terbaik bagi bangsa ini dengan menjadi anggota Polri sebagai contoh untuk masyarakat, mulai dari tindakan sederhana dan nyata yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar demi Indonesia yang lebih baik. Pemirsa, ratusan anggota komunitas Vespa dari berbagai daerah di Sumatera Utara melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kota Kisaran, Asahan dalam rangka Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November. Sebelum melakukan ziarah, para anggota komunitas Vespa atau lebih dikenal dengan sebutan skuteris ini berkumpul di lapangan Universitas Asahan, Kota Kisaran. Tidak hanya orang tua, para anak muda juga ikut menunggang skuter Vespa yang cukup legendaris tersebut. Turut hadir Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Wido Dwi Nugroho. Dari lapangan Universitas Asahan, selanjutnya para skuteris melakukan konvoi berkeliling kota Asahan dan berakhir di Taman Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Kisaran. Setelah melakukan upacara penghormatan, para skuteris kemudian melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Ketua Komunitas Skuter Vespa Asahan, Ali Syakban, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk tetap mengingat dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan kami pada hari ini adalah parade skuteris 10 November dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang telah jatuh pada tanggal 10 November. Ikut melaksanakan kegiatan parade skuteris 10 November. Dan isi kegiatan ini adalah salah satunya ziarah ke makam pahlawan ini, mengingat daripada para pejuang-pejuang kita yang telah memperjuangkan negara Republik ini hingga kita bisa menikmati dan bisa berputar keliling seluruh Indonesia. Arwah para pahlawan. Jadi harapan kami sangat besar, mungkin Vespa ini hanya sekedar sarana, tapi persaudaraan atau persatuan menjadi tujuan utama. Dengan banyaknya kita berkumpul, persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia ini dapat terwujud sedikit demi sedikit dan perpecahan dapat kita atasi ataupun perpecahan tidak akan terjadi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Program pemutihan pajak kendaraan yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai 21 Oktober hingga 31 Desember 2024 telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat UPTD Pependa Balige sekitar 15% atau sekitar 13 miliar rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Layanan Pendapatan UPTD Pependa Balige, Samaria Sihite, ketika dikonfirmasi di kantor Samsat Balige, Kabupaten Toba hari ini. Samaria mengatakan program pengampunan pajak atau tax amnesty, program pemutihan pajak ini pada dasarnya untuk memperluas basis pajak agar masyarakat dapat terus patuh membayar pajak kendaraan secara rutin. Sampai dengan hari ini, masyarakat membayarkan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 di Toba terus meningkat secara signifikan. Namun demikian, penerimaan pajak sekitar 4,11% dari total keseluruhan pajak masih belum mencapai target sesuai harapan. Samaria juga mengatakan sejak program pemutihan ini diluncurkan mendapat sambutan antusias dari masyarakat Kabupaten Toba, terbukti dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan dan permohonan mutasi yang memanfaatkan program penghapusan bea balik nama. Hal yang menggembirakan masyarakat saat ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara online di aplikasi e-Samsat Bermartabat Sumatera Utara yang dapat mengecek pajak kendaraan bermotor terbayarkan atau tidak.
Samaria berharap agar pemilik kendaraan memperhatikan waktu pembayaran pajak dan segera menyesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merugikan pemilik kendaraan. Untuk itu, Samaria meminta masyarakat untuk melihat kondisi STNK masih berlaku atau tidak. Hal tersebut sebagai antisipasi bukti pengesahan yang diberikan, membuktikan kendaraan bermotor jelas asal-usulnya. Selain itu, membeli kendaraan bermotor bekas segera untuk melakukan proses balik nama sehingga tidak mengalami kendala atau kesulitan ke depannya. Dan e-signal ini punya secara nasional bisa e-samsat ini khusus untuk Sumatera Utara di-download. Nanti kita bisa cek di situ pajak kita berapa, kita sudah bayar atau belum, tinggal masukkan nopol, nomor rangka, nomor mesin. Kita sosialisasikan di media sosial resmi Bapenda juga. Secara pribadi, seperti saya pribadi ya, di story saya, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, saya selalu sosialisasikan itu Pak. Pembayaran online itu dimungkinkan Bu, gitu? Iya, udah lama ini Pak, udah berapa tahun ya. Bayar dari aplikasi e-samsat itu, setelah bayar nanti keluar nanti dia seperti faktur, pembayaran itu, SKPD, itu bisa jadi pembayaran sah. Warga Kelurahan Kebun Lada, Kota Binjai melaksanakan gotong royong membersihkan parit dan gorong-gorong untuk mencegah banjir karena banjir yang kerap terjadi dinilai warga akibat tersumbatnya drainase. Kegiatan gotong royong rutin dilaksanakan warga setiap minggu dengan membersihkan tumpukan tanah bercampur sampah yang menyumbat parit. Daerah ini memang sering dilanda banjir jika terjadi hujan lebat. Akibat dari banyaknya drainase yang tersumbat, warga berharap dengan kegiatan ini dapat mencegah terjadinya banjir saat hujan lebat dan kegiatan ini juga untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan sesama warga. Sementara itu, Kadis PUPR Pemko Binjai, Elvi Kristina saat dikonfirmasi menyambut baik upaya gotong royong warga untuk membersihkan parit yang tersumbat. Menurutnya, banyak parit di lingkungan warga yang sudah tidak berfungsi akibat terjadinya sedimen penumpukan tanah. Selama ini pihaknya juga sudah berulang kali mengajak pihak BPBD Pemko Binjai untuk bersama-sama membersihkan saluran drainase yang tersumbat. Namun tidak bisa dilakukan setiap saat, butuh koordinasi seluruh pihak dalam partisipasi masyarakat untuk juga ikut membantu membersihkan saluran air drainase yang tersumbat. Elvi juga tak membantah jika banyak drainase yang rusak. Namun karena keterbatasan anggaran, proses perbaikan drainase tidak dapat seluruhnya diperbaiki. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution bertemu dengan petani kopi di Kecamatan Lintong Sinihupa. Dalam pertemuan itu, petani kopi bercerita tentang kopi Lintong yang terkenal hingga ke pasar dunia. Namun kini merasa kesulitan dalam hal budidaya pengolahan hingga pemasaran. Bobi Nasution menyampaikan kalau dirinya telah mendengar dan menyerap aspirasi dari petani kopi di Humbahas. Bobi menyebut bukan hanya di sektor budidaya, tapi sektor hiliriasinya juga sudah disampaikan. Selain itu, perihal bagaimana support sistemnya dari sisi pemerintah, keluhan-keluhan yang disampaikan dapat membantu para petani dan juga pelaku pengolahannya. Dalam pertemuan tersebut, selain menitipkan aspirasi ke Bobi Surya, petani kopi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan mengapresiasi atas penangguhan hutang kepada pelaku usaha para petani dan nelayan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala menggelar kampanye akbar perdananya di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan mengusung tema keberlanjutan, ribuan massa pendukung Edi Hasan memadati lokasi kampanye. Ribuan massa pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, menggelar kampanye akbar perdana di Kota Medan yang bertempat di Lapangan Sejati Pratama, Medan Johor. Pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada Sumut 2024 ini mengusung tema keberlanjutan kepemimpinan Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur yang berstatus sebagai pertahanan.
Dalam orasi politiknya, Edi Rahmayadi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Utara harus menjadi prioritas pada pemerintahan provinsi ke depan. Tidak hanya membangun yang bersifat fisik seperti infrastruktur, namun pembangunan sumber daya manusia seperti pencegahan stunting hingga biaya sekolah gratis dan murah bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu harus menjadi fokus. Hal ini dinyatakan merupakan komitmen pasangan nomor urut 2 Pilkada Sumatera Utara ini juga turut dihadiri tokoh pendidikan Sumatera Utara, Sopiantan. Selama kepemimpinan Edi Rahmayadi, pembangunan Sumatera Utara dinyatakan sedikit terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Namun pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinannya diklaim saat itu mampu menangani penyebaran virus itu dengan baik. KPU Kabupaten Langkat melakukan sortir dan lipat surat suara pada pemilihan kepala daerah di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat dengan melibatkan 333 orang warga sekitar. Ketua KPU Kabupaten Langkat, Dian Taufik Ramadan mengatakan sorlip surat suara ini melibatkan pekerja sebanyak 333 orang yang dibagi menjadi 33 kelompok, di mana tiap kelompok berjumlah 10 orang. Jumlah surat suara yang diterima KPU Kabupaten Langkat untuk Pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sebanyak 801.851 lembar dan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati Langkat sebanyak 803.851 lembar. Setiap kelompok berjumlah 10 orang ini akan dipandu dan diawasi oleh 2 orang pengawas dari jajaran KPU Kabupaten Langkat guna mengantisipasi kesalahan. Untuk 1 lembar kertas surat suara, calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, pihak KPU Kabupaten Langkat memberikan upah Rp194 per lembar. Sedangkan untuk kertas suara pemilihan bupati diberikan upah Rp250 per lembarnya. Sebelum melaksanakan sorlip, warga terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang tata cara, penyortiran dan pelipatan. Pengawas juga memeriksa isi tas bawaan warga saat pelaksanaan sorlip selesai dilaksanakan. Kegiatan sorlip di Gedung Olahraga Langkat ini juga dijaga ketat puluhan personil polisi dari Polres Langkat. Pemirsa, KPUD Tapun menggelar kampanye publik terbuka antar paslon sebagai wujud pendidikan politik masyarakat untuk menjelaskan visi dan misi kepada publik dengan lugas serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilih pada 27 November 2024. Dihadiri oleh pasangan calon Bupati Tapanuli Utara nomor urut 1 Satika Simamora Sarlandi Huta Barat mengatakan visi misi dan program kerja yang disampaikan merupakan hasil aspirasi yang merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat Taput. Paslon nomor urut 1 Satika Sarlandi berfokus pada isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Taput dengan menekankan pentingnya pengelolaan pertanian dan usaha kecil masyarakat. Penanganan bencana yang berbasis pada inovasi serta pemanfaatan teknologi serta pemberdayaan masyarakat. Dibagi 4 sesi dengan mengusung visi dan misi yakni Tapanuli Utara berdaya saing berkarakter dan berkeadilan serta 8 misi dan 39 program prioritas serta program strategis membuktikan kemampuan dan pengalaman dalam memimpin Tapanuli Utara. Selain program berbasis digitalisasi untuk pelayanan publik dengan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahannya. Pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh 2 partai yakni PDIP dan PKB. Penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2024 harus terbebas dari berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Harapan tersebut disampaikan jajaran kepolisian pada tahapan kampanye Pilkada 2024 yang berlangsung hingga 3 minggu ke depan. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli merupakan daerah yang tingkat kerawanan pemilu yang rendah. Status tersebut harus dipertahankan agar dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Kepala Satgas Pengamanan Pilkada AKP Sonaha Milase mengatakan kericuhan yang terjadi pada masa debat publik tahap kedua yang diselenggarakan KPU setempat pada pekan lalu hendaknya tidak berkelanjutan dan tidak harus saling menghina dan menjelekkan antar pihak pendukung pasangan calon.
Pihak kepolisian mengapresiasi pihak penyelenggara termasuk pengawasan tahapan pilkada telah berjalan baik di wilayah tersebut. Situasi Kamtibmas yang kondusif tersebut dapat bertahan hingga akhir seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2024. Nomor 1 dan nomor 2. Memang di dalam sudah dibagi dua tempatnya, namun tadi ada sedikit penyampaian dari KPU dan Bawaslu. Ajakan kita dari kedua paslon dijaga keharmonisan, kemudian dihilangkan ego sektoral pada saat ini. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara meresmikan Desa Larubaringin, Kecamatan Tambangan sebagai kampung pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkada dan Pilgubsu tahun 2024. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Wakil Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Joko Arif Budiono bersama Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan meninjau sekaligus meresmikan Desa Larubaringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai kampung pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur Sumatera Utara di Kabupaten Mandailing Natal. Joko Arif Budiono menjelaskan, program Kampung Pengawasan Partisipatif adalah salah satu program ketiga dalam pengawasan partisipasi Pilgubsu, bertujuan untuk dapat mengedukasi masyarakat tidak terlibat politik uang atau politik praktis serta sara. Menurutnya, peranan masyarakat untuk terlibat dalam menentukan hak suara sesuai hati nurani dan berdemokrasi baik akan menentukan pimpinan 5 tahun ke depan. Kira-kira batas paling kecil di masyarakat kita sebagai wujud masyarakat yang memahami tentang nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan dan menegakkan ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu secara mandiri. Itu tujuannya secara umum, Bang. Kerawanan hampir seluruh Sumatera Utara kita punya indeks kerawanan yang sedang untuk beberapa tren pelanggaran pemilu, baik itu money politik, ujaran kebencian, sara maupun netralitas ASN. Tapi skalanya masih dalam indeks kerawanan masih sama. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Provinsi Sumatera Utara melantik pengurus baru periode 2024-2028 yang dilaksanakan di Grand City Hall Medan kemarin. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pusat Willianto Tanta. Pelantikan pengurus PSMTI Sumatera Utara diawali dengan pemukulan tambul pertanda acara dibuka. Ketua Umum Pusat PSMTI Willianto Tanta menyampaikan selain melantik pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sumut, juga melantik Persatuan Wanita Tionghoa Indonesia Perwanti dan Ikatan Pemuda Tionghoa IPTI. Sebagai pengurus sudah selayaknya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan visi misi PSMTI, yakni berdampak positif bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dikatakan seluruh pengurus dan anggota wajib mendukung program pemerintah, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Dikatakan PSMTI merupakan organisasi kemasyarakatan marga Tionghoa Indonesia yang bergerak di bidang sosial, sudah berdiri sejak tahun 1998 dan telah terbentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ketua PSMTI Sumut Lim Huitat menyampaikan PSMTI memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan kegiatannya di tengah masyarakat. Lim Huitat menegaskan, salah satu program yang harus diwujudkan adalah bekerja sama dengan dunia pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Saya berharap semua pengurus yang dilantik dapat bekerja dengan baik dan ada manfaat untuk masyarakat. Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sumatera Utara Frans Chandra Putra menyampaikan kegiatan yang dilakukan dipersiapkan dengan waktu yang sangat singkat, namun berkat kerjasama yang baik, seluruh kegiatan dapat dilangsungkan dan berjalan dengan baik. Visi dan misi PSMTI Sumut ini akan banyak membantu di bidang pendidikan. Nanti akan ada MOU dengan universitas juga, dengan sekolah, dan kita ke depannya juga akan ada banyak bakti sosial untuk masyarakat luas. Capaian yang sudah kami capai selama ini, kami sudah melakukan baksos 2 kali, ada Happy Moon Cake juga yang sudah kami bagikan semua kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara ini.
Usai pelantikan pengurus PSMTI Sumut dilakukan penandatanganan kerjasama beasiswa dengan Universitas IBBI dan kerjasama dengan Yayasan WR Supratman dan Billy Sejahtera. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba pada 13 hingga 17 November 2024 di Danau Toba. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap Aquabike Jet Ski dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Gelaran Aquabike Jet Ski World Championship Lake Toba menghadirkan lebih dari 100 pembalap dan kru dari 30 negara, termasuk 10 pembalap Indonesia. Kejuaraan yang dimeriahkan dengan Pesta Rakyat Danau Toba ini diselenggarakan di 4 kabupaten yang berada di sekitar Danau Toba, yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, dan Samosir. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melalui Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Sumatera Utara Laila Lubis mengungkapkan dukungan untuk event Aquabike Jet Ski World Championship. Pelaksanaan event ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada Provinsi Sumatera Utara dan pariwisata di Danau Toba. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor pariwisata, Aquabike Jet Ski World Championship 2024 diproyeksikan akan menarik perhatian 180 juta pasang mata dari seluruh dunia, memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata air berkelas internasional dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi kawasan sekitar. PGS Corporate Secretary Group Head in Journey, Yudhistira Setiawan menjelaskan, penyelenggaraan Aquabike Jet Ski World Championship ini berpeluang memajukan pariwisata Indonesia dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat seperti komunitas, UMKM, dan sektor lainnya dan memberikan pemerataan ekonomi. Nanti harapan sosial ekonomi impact yang positif bagi masyarakat di sekitar danau ini. Itulah nanti harapannya kehadiran Injourney sebagai BUMN dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya efek atau impact sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapan sosial ekonomi impact yang positif bagi masyarakat di sekitar danau ini. Itulah nanti harapannya kehadiran Injourney sebagai BUMN dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya efek atau impact sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Akan sosial ekonomi impact yang positif bagi masyarakat di sekitar. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa, 12 November 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 12 November 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan hujan dengan atas ringan yang berpotensi terjadi di Asahan, Mandailing Natal, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Fakfak Barat, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca masih diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasudutan, Medan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 99% dengan suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 3 hingga 10 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 10 November 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Selasa 12 November 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.
Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ainus Pina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.